Pak, pada saat apel tadi kan Bapak ada menjelaskan terkait paruh waktu nih Pak, tentang bagaimana gajinya dan mereka masuknya bagaimana nih Pak. Mungkin ada yang ingin dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme tentang paruh waktu ini? Baik, di samping saya ada Pak Kaban nih, kalau salah tolong diluruskan ya. Sebagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap P3K yang sudah terdaftar di pusat dan sudah pernah ikut ujian. Nah, mereka kan artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, toh akan diangkat menjadi pegawai P3K yang identik barangkali dengan ASN. Yang menjadi masalah sekarang ini, kita hanya menganggarkan untuk P3K yang sudah ada formasinya yang lulus. Namun karena keterbatasan keuangan yang sudah terdaftar di P3K di pusat tapi tidak lulus, ini judulnya sesuai dengan peraturan yang ada, namanya paruh waktu. Nah, karena keterbatasan keuangan juga, pemerintah daerah tidak menyediakan dana untuk gaji seperti sebelumnya. Hanya saja tenaga mereka tetap dimanfaatkan apabila dibutuhkan. Nah, kalau pertanyaannya apakah mereka setiap hari masuk kerja? Ini yang kami tidak berani memberikan ketegasan. Karena ketika orang ada instruksi untuk masuk kerja, harus disediakan gajinya. Walaupun barangkali seperti yang lalu-lalu. Nah, untuk itu, secara peraturan khusus tentu Pak Kaban lebih paham. Kami minta Pak Kaban juga menjelaskan, membantu kami menjelaskan apa yang dipertanyakan tadi. Terima kasih. Ini Pak, kan untuk tahun 2025 ini kan masih ada tenaga kontrak yang masuk nih Pak, masuk kerja nih untuk tahun ini kan Pak. Itu atau yang dia sengaja hadir karena ada di database, itu bagaimana tuh nanti Pak? Karena belum ada imbauan kita dari pemerintah daerah sendiri. Sudah, himbauan sudah ada, langsung dari BKPSDM dengan dasar peraturan pemerintah nomor 20. Ya, kalau Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. 2023 bahwa tidak ada lagi instansi pemerintah yang mengontrak untuk kebutuhan tenaganya, untuk kelengkapan kebutuhan tenaganya. Nah, karena dianggap dari P3K sudah terpenuhi. Namun ada beberapa kerja yang dibebankan kepada orang lain yang harus memang kita kontrak. Dan itu tentu sudah menjadi perhitungan atau dihitung atau dihimpun oleh masing-masing instansi. Contoh, sopir, tenaga sopir, tenaga jaga malam, tenaga cleaning service, dan tenaga pramusaji. Nah, kalau ini memang tidak bisa kita bilang tidak ada dananya. Karena pekerjaan ini memang selayaknya diberikan kepada orang lain selain dari ASN. Itu kami kira yang penjelasan dari kami. Jadi untuk tenaga kontrak yang bisa dibilang kayak di pelayanan masyarakat kan ada yang masuk juga nih Pak. Itu bagaimana kebijakan sebenarnya? Baik. Masing-masing. Ini juga sudah pernah kita rapatkan ya. Salah satu contoh misalnya nih, kalau di kesehatan, contoh rumah sakit. Rumah sakit itu pelayanan 24 jam, tidak mengenal hari libur. Ya. 24 jam itu setahu kami dibagi 3 shift. Dengan beban kerja 8 jam, dengan waktu kerja 8 jam per orang. Dan tidak mungkin satu ASN itu lebih dari 8 jam dia bekerja. Oleh sebab itu, kalau untuk memenuhi kebutuhan 3 shift tadi, ASN kita yang ada di rumah sakit tidak cukup. Nah, itu dibolehkan kepada mereka dan dimintakan tentu surat keputusan daripada Bupati untuk mengangkatnya. Dan itu pun tidak tersedia gaji, jangan salah. Tidak tersedia gaji. Jadi dari mana? Nah, di sana ada jasa medis kebetulan. Nah, dari jasa medis itulah mereka ditutupi. Begitu juga tenaga guru yang belum cukup di daerah-daerah tempat tertentu. Nah, itu akan tetap dikerjakan P3K-nya yang belum lulus misalnya. Itu akan tetap. Karena tidak mungkin orang tidak diberi materi pembelajaran kepada siswanya. Itu kira-kira. Baik Pak, Kepala BKS. Ini mungkin ada Pak
kan tenaga kontrak ini maupun di instansi kesehatan, pendidikan ataupun di pemerintahan sendiri nih Pak, kalau mereka tidak masuk nih Pak, yang datanya sudah ada di database BKN, apakah mungkin ada sanksi dicoret nanti dari database BKN kalau mereka tidak masuk kerja 2025 ini atau bagaimana nih Pak penjelasannya? Iya, baik. Memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu sudah jelas memang di 31 Desember itu diselesaikan ya tenaga honor atau non ASN dan sebutan lainnya. Nah, itu memang demikian dalam aturan. Toh tapi yang disampaikan oleh Pak Seda tadi seperti layanan di rumah sakit kan ada BLUD-nya itu dan juga sekolah-sekolah terpencilnya. Nanti mungkin bisa dibuat atas izin Bupati juga Perbub kita buat itu. Ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ya, karena begini, di bulan Maret itu dulu sudah pernah dikeluarkan oleh Pak Bupati larangan untuk merekrutmen CPN, non ASN atau sebutan lainnya. Itu sudah dikeluarkan itu edarannya di bulan Maret tahun 2024. Makanya yang tersisa, yang honor yang tersisa, yang sudah bekerja 2 tahun ini kita buka untuk pendaftaran P3K tahap kedua. Nah, apabila sudah mereka seleksi tahap kedua, lulus ke P3K, maka mereka masuk ke P3K penuh waktu. Namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang tidak lulus itu nanti menjadi paruh waktu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Saya kira demikian. Ini mungkin ada yang kita sampaikan nih Pak, sebenarnya bagaimana terkait paruh waktu ini? Karena kan masih banyak pertanyaan sebenarnya, kejelasannya ini sendiri bagaimana nanti? Iya begini, tentang paruh waktu itu memang Juklak dan Juknis aturan tersendiri itu belum keluar dari Menpan ya. Jadi saya pun ikuti itu kemarin ada direktur salah satu dari Menpan itu wawancara ya. Saya dengar dengan seksama aturan Juklak Juknisnya tentang paruh waktu itu belum ada Pak. Nah, bagaimana sistem penggajian? Tapi yang pertama tentang penggajian itu kalau memang ada anggarannya itu disesuaikan dengan masa dia non ASN-nya gajinya. Itu sebagai pedomannya. Nah, begitu saya kira. Baik Pak, kami ulangi lagi Pak. Apakah mungkin dicoret tuh nama-nama yang udah ada di BKN Pak? Walaupun kalau misalnya mereka sekarang kan nggak dianggapkan lagi dan tidak masuk, apakah akan dicoret nama-nama mereka itu Pak? Dicoret sih enggak sih. Karena mereka sudah ikut seleksi ya. Yang lulus ke P3K, yang tidak lulus ke paruh waktu. Paruh waktu inilah nanti memang dalam edaran Menpan itu sudah seharusnya ya pemerintah daerah menganggarkan. Tapi saat ini sudah ketok palu baru edaran itu keluar. Jadi bagaimana mensiasati itu nanti Pak Sekda TAPK barangkali bagaimana mensiasatinya ini kita serahkan saja. Pak Sekda barangkali bagaimana mensiasatinya ini kita serahkan saja Pak Sekda barangkali.